PKS Kota Tangerang kelompok 4 ingin membuat simulasi video praktik baik terkait supervisi akademik. Saya Fitria Heri Winahyu berperan sebagai guru yang diobservasi. Saya Rufiana berperan sebagai kameramen 1. Saya Nina Agustina sebagai kameramen 2. Saya Wati Sukmawati sebagai editor 1. Saya Yani Faida sebagai editor 2. Saya Novi Nurhaini sebagai kepala sekolah. Selamat menyaksikan, semoga video yang kami buat menginspirasi untuk generasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Fitri. Ya, silakan duduk ya Bu Fitri. Iya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Iya. Rasanya gimana nih hari ini mau disupervisi? Agak deg-degan sih Bu. Iya. Hari ini kita akan mengadakan supervisi akademik. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian ada observasi, yang ketiga ada pasca observasi. Nah, baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Hari ini kita akan bahas rencana pembelajaran Ibu untuk kelas 1. Tujuannya apa sih, tujuan pembelajaran yang bermakna kritis dan menyenangkan? Apa tujuan pembelajaran Ibu yang ingin Ibu capai? Baik Ibu, kalau sebelumnya Ibu mungkin sudah cek modul ajar saya yang sudah saya kirim ya Bu ya? Iya. Nah, di situ tujuan pembelajaran yang saya tulis adalah siswa mampu menjelaskan konsep ekosistem dengan bahasa mereka sendiri. Nah, caranya itu dengan nanti kegiatannya mereka membuat peta konsep, kemudian merefleksi keterkaitan ekosistem dengan kehidupan sehari-hari. Oh, baik, bagus sekali ya. Dan apa strategi pembelajaran yang Ibu pilih untuk mencapai tujuan ini? Saya sih rencananya mau menggunakan project based learning, Bu. Jadi saya akan memberikan video untuk ditonton siswa. Videonya itu berupa fenomena kerusakan ekosistem. Lalu siswa saya ajak untuk berdiskusi kelompok, membuat peta konsep. Dan nanti di akhirnya akan merefleksi secara bersama-sama tentang upaya menjaga ekosistem di lingkungan sekitar. Wah, luar biasa ya, bagus sekali. Medianya apa yang digunakan untuk mendukung aktivitas siswa di kelas Ibu Fitri? Baik, media yang saya gunakan itu berupa ada video Bu, video terkait kerusakan ekosistem, kemudian ada LKPD juga, kemudian saya menggunakan kertas pleno juga Bu untuk membuat peta konsep seperti itu Bu. Oh, baik. Nah, sekarang bagaimana cara Ibu menilai keterampilan tujuan pembelajaran Ibu, pembelajaran belajar siswanya? Tetap capaian tujuan belajar mungkin ya. Ya, baik, saya sudah menyiapkan buku untuk menjadi acuan saya memberikan penilaian terkait penjelasan siswa, kemudian peta konsep yang mereka buat, serta membuat refleksi secara tertulis Ibu. Oke, hebat ya Bu Fitri ini. Nah, untuk observasi nanti kita sepakati nih fokus pada aktivitas siswa ketika membuat peta konsep, mengaplikasi, dan saat refleksi merefleksikan ya. Setuju Bu Fitri? Ya Bu, setuju Bu. Iya, silakan ya. Nanti kita observasi di kelas. Baik Bu, terima kasih. Mohon arahan dan bimbingan ya Ibu ya. Ya, terima kasih juga Bu Fitri. Silakan melanjutkan aktivitas lagi di dalam kelas ya Bu Fitri. Baik, terima kasih Bu. Saya Ya. permisi ya Bu. Ya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Fitri. Selamat pagi Ibu. Iya, terima kasih Bu Fitri sudah meluangkan waktunya hari ini ya. Terima kasih Bu Fitri. Pertama kemarin sudah melakukan observasi. Bagaimana nih perasaan Bu Fitri setelah diamati? Baik, awalnya sih saya agak gugup ya Bu ya. Tapi alhamdulillahnya anak-anak kondusif, kelasnya juga sangat aktif. Jadi buat saya observasi kemarin cukup berjalan lancar. Oh, bagus sekali. Saya juga mencatat tuh siswa yang aktif saat diskusi, terutama ketika membuat peta konsep. Menurut Ibu nih, apa yang sudah berhasil dari pembelajaran yang tadi Ibu terapkan?
Baik, kalau saya lihat pembelajaran kemarin itu, saya melihat mereka itu mampu Bu menjelaskan ekosistem dengan bahasa mereka sendiri. Kemudian peta konsep yang mereka buat itu juga cukup lengkap. Walaupun ada beberapa siswa juga yang masih pasif ya Bu ya, tapi beberapa siswa yang lain juga bisa mengaitkan materi kemarin itu dengan kehidupan mereka sehari-hari Bu. Itu sih yang menurut saya luar biasa ya Bu ya. Iya, luar biasa ya Bu Fitri ya. Nah, lalu tantangan Bu Fitri nih, apa sih yang dilihat dari tantangan Bu Fitri saat mengajar kemarin? Iya Bu, ternyata setelah saya melihat dan menganalisis dan merefleksi kemarin itu, ada beberapa siswa yang masih menyalin di buku Bu. Jadi mereka belum dapat menuangkan pemahaman mereka sendiri di buku itu. Masih terpaku pada textbook gitu, masih sesuai dengan buku pelajaran. Oh iya, kalau begitu nih, ada ide kreatif apa yang bisa Ibu lakukan agar bisa lebih berani siswanya menggunakan bahasanya sendiri? Baik, mungkin saya bisa menggunakan teknik think parser Bu. Teknik think parser itu merupakan salah satu strategi kooperatif di mana siswa itu secara individual memikirkan jawaban atau solusi atas sebuah pertanyaan. Mereka diajak untuk berpikir. Kemudian mereka berdiskusi secara berpasangan untuk bertukar ide atau pair-nya itu Bu. Dan akhirnya nanti hasil diskusi itu akan mereka share ke seluruh siswa di dalam kelas itu Bu. Nah, metode ini sih kalau menurut saya bisa mendukung atau mendorong partisipasi aktif siswa Bu. Jadi bisa melatih mereka untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, kemudian kerjasama juga, serta meningkatkan keberanian mereka untuk menyampaikan pendapatnya. Seperti itu mungkin Ibu. Oh iya, bagus ya, itu ide yang sangat baik loh Bu Fitri. Dari sisi pengembangan nih, apakah ada latihan yang Ibu rasa perlu untuk mendukung pembelajaran mendalam ini? Baik Bu, pembelajaran mendalam kan yang seperti kita ketahui itu hal baru ya Bu ya di semester ini. Jadi saya ingin lebih banyak tuh Bu pelatihan terkait pembelajaran mendalam, baik itu dari strategi, metode, kan yang seperti kita tahu ada PJBL, ada PBL. Nah, jadi menurut saya pelatihan itu bisa mendorong saya untuk bisa memiliki kompetensi dan untuk menerapkan di lingkungan sekolah Bu. Begitu Bu. Oh baik, saya lihat ya selama diskusi siswa yang kemarin saya perhatikan hanya 3 siswa yang dominan, sementara lainnya cenderung pasif. Saya sarankan Ibu membagi peran di setiap kelompok. Misalnya ada penulis, penyaji, penggambar. Dengan begitu semua siswa punya tanggung jawab masing-masing. Selain itu refleksi siswa sudah bagus, bisa diperkuat lagi dengan meminta mereka memberi contoh nyata di sekolah. Secara keseluruhan, Ibu sudah sangat baik dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Baik Ibu, terima kasih sarannya. Memang betul pembagian tugas di setiap kelompok itu sangat penting. Jadi untuk bisa setiap kelompok itu memiliki beban kerja yang sama. Setiap orang dalam kelompok itu memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kelompok itu saling bergotong royong, saling berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Begitu baik Bu, terima kasih masukannya. Saran Ibu sangat membantu untuk kegiatan pembelajaran saya yang akan datang. Insya Allah saya akan memperbaikinya Bu. Ya baik Bu Fitri, terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan Ibu kedepannya lebih baik lagi dan bisa menularkan dan berbagi praktik dengan teman-teman semuanya. Ya, terima kasih Bu ya kesempatannya.